Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Yordania ogah menang lawan Bahrain demi menghindari Jepang di 16 besar Piala Asia 2023. Yordania akan menghadapi Bahrain di matchday pamungkas Grup E Piala Asia 2023, Kamis, 25 April 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melalui dua pertandingan di Grup E, Yordania racikan Hussein Amouta memuncaki klasemen dengan 4 angka. Perolehan poin Yordania sama persis dengan Korea Selatan di tempat kedua. Yordania berada di posisi yang lebih baik ketimbang Korea Selatan karena unggul selisih gol, yakni 4 dan 2. Melihat kondisi sekarang, Yordania memang belum dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Namun, satu kaki Moussa Altamari dan kawan-kawan sejatinya sudah menginjak babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, jika tidak kalah lebih dari selisih 4 gol kontra Bahrain, Yordania dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Di atas kertas, sulit bagi Bahrain mengalahkan Yordania. Menghadapi tim sekelas Malaysia saja, Bahrain cuma menang 1-0. Melihat kondisi sekarang, Yordania justru berpeluang finish sebagai juara Grup E. Mereka tampil impresif di dua laga awal dengan menggilas Malaysia 4-0 dan bermain 2-2 dengan tim kuat Korea Selatan. Bahkan Yordania hampir menang atas Korea Selatan jika skuad Tagup Warriors tidak mencetak gol di masa injury time babak kedua. Hanya saja, Yordania mengalami kendala jika finish sebagai juara Grup E di 16 besar. Yordania bakal dihadapkan dengan runner-up Grup D yang notabene calon kuat juara Piala Asia 2023, Jepang. Diprediksi jika boleh memilih, Yordania lebih baik finish sebagai runner-up Grup E. Hal itu karena dengan finish sebagai runner-up grup, mereka hanya akan bersuara runner-up Grup B, Uzbekistan. Jadi kesimpulannya, Yordania ogah menang saat bersua Bahrain. Andai laga Yordania dan Bahrain berakhir imbang, keduanya bak simbiosis mutualisme. Yordania hanya akan bersua Uzbekistan di 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu, Bahrain dipastikan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik, bermodalkan 4 poin di tangan. Timnas Indonesia butuh Yordania menang selisih 3 gol atas Bahrain. Sekadar diketahui, Bahrain dan Timnas Indonesia saat ini menduduki posisi 3 dan 4 klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 dengan 3 poin. Bahrain menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol ketimbang Timnas Indonesia, yakni 1/3. Jika ingin melewati Bahrain, Timnas Indonesia wajib berharap Yordania menang dengan selisih 3 gol atau lebih. Selain laga Yordania versus Bahrain, Timnas Indonesia mengharapkan bantuan laga Oman versus Kirgistan. Timnas Indonesia lolos ke 16 besar jika laga ini berakhir imbang. Jika ini terjadi, koleksi angka Timnas Indonesia di klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 masih lebih unggul ketimbang Oman yang hanya mengemas 2 angka. Kirgistan sebenarnya diizinkan menang atas Oman asalkan tidak lebih dari selisih gol. Meski sama-sama mengoleksi 3 angka di klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masih lebih produktif ketimbang wakil Asia Tengah tersebut. Sandy Walsh bisa dibilang sebagai anak baik di Timnas Indonesia. Pemain 28 tahun itu selalu positif, bahkan ketika tak dimainkan. Namun, saat dimainkan, Sandy Walsh selalu membuktikan kualitasnya. Sandy Walsh sedari lama menyatakan niat untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hanya saja, proses naturalisasi Sandy Walsh baru rampung jelang Piala AFF 2022. Namun, dia tak dapat izin untuk bermain di Piala AFF 2022. Setelah mempunyai paspor Indonesia, Sandy Walsh tak langsung bisa membela Timnas Indonesia. Dia cedera pada FIFA Matchday dan baru debut pada September 2023. Saat itu, Sandy Walsh membantu Indonesia menang 2-0 lawan Turkmenistan. Piala Asia 2023 menjadi momen penting bagi Sandy Walsh. Sebab, ini adalah turnamen besar pertama yang dimainkan Sandy Walsh bersama skuad Garuda. Simak ulasan lebih lengkapnya.
Pada matchday pertama Piala Asia 2023, saat Indonesia kalah 1-3 dari Irak, Sandy Walsh baru dimainkan pada menit ke-88. Meskipun begitu, Sandy Walsh tak pernah mengeluh. Tak pernah ada kata-kata buruk dari mulutnya dan unggahan multitafsir di media sosial. Sandy Walsh selalu memberi aura positif saat tampil di hadapan publik. Begitu juga saat dimainkan. Sandy Walsh memberikan peran yang berbeda-beda untuknya di atas lapangan dan Sandy Walsh selalu berupaya tampil optimal. Pada duel lawan Vietnam dan Jepang di Piala Asia 2023, Sandy Walsh dimainkan sejak menit awal. Dia bermain hingga laga usai dan tampil cukup solid. Lawan Vietnam, Sandy Walsh bermain sangat taktis dan minim membuat kesalahan. Saat lawan Jepang, dimainkan sebagai bek kanan, Sandy Walsh mampu mencetak gol pada menit 91. Sandy Walsh menunjukkan daya juang yang sangat tinggi. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam, 12 Oktober 2023, Indonesia dapat penalti. Sandy Walsh dilanggar pemain lawan. Sandy Walsh bisa saja mengambil penalti itu dan bikin gol debutnya. Namun, Sandy Walsh memberikan penalti itu pada Ramadan Sananta yang baru saja masuk ke lapangan. Saya ingin memberikan kepercayaan diri kepada penyerang, Sananta, Red, karena kita harus mencetak banyak gol. Jadi, mungkin ketika Sananta masuk dan mencetak gol, mungkin ia bisa mencetak gol lagi dan itu benar-benar terjadi, ucap Walsh, dalam siniar di kanal Sport 77 Official. Timnas Indonesia masih memiliki peluang lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jika menjadi kenyataan, maka lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda di fase awal knockout adalah Australia. Kekalahan dari Jepang tak lantas membuat Timnas Indonesia mendapatkan kepastian, apakah tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau justru pulang. Asnawi Mangkualam Bahar masih harus menunggu pertandingan terakhir grup E dan F yang baru akan digelar pada Kamis, 25 Januari 2024. Nasib Timnas Indonesia kini ditentukan oleh beberapa laga, seperti duel antara Bahrain kontra Yordania dan Korea Selatan kontra Malaysia di grup E, serta duel antara Oman kontra Kirgistan di grup F. Meski statusnya masih menunggu pertandingan-pertandingan dari dua grup terakhir, Timnas Indonesia sebenarnya sudah bisa dipastikan bakal bertemu siapa andai lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Menurut bagan turnamen 16 besar Piala Asia 2023 terkini, Timnas Indonesia dipastikan bakal menghadapi Australia jika bisa lolos ke fase selanjutnya. Sejauh ini dua tim yang sudah memastikan diri lolos dengan predikat peringkat ketiga terbaik, adalah Suriah dari grup B dan Palestina dari grup C. Sementara dua slot lainnya akan diperebutkan Timnas Indonesia dari grup D, dan dua tim dari grup E dan F. Kondisi itu membuat hanya ada 3 skema kemungkinan mengenai lawan di 16 besar Piala Asia 2023 melihat dari tim-tim yang mungkin lolos dari slot peringkat ketiga terbaik. Suriah dipastikan bertemu Iran, sementara Palestina yang lolos dari grup C masih harus menunggu siapa dua tim lain yang ikut lolos. Andai yang lolos adalah Timnas Indonesia, dan tim dari grup E, maka Palestina bakal menghadapi Qatar. Namun, jika Timnas Indonesia yang gagal lolos, maka Palestina akan berhadapan dengan Australia. Namun, andai Timnas Indonesia benar-benar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, dipastikan Australia yang akan menjadi lawan. Sebagai juara grup B, Australia memang kini menunggu apakah bakal melawan Palestina atau Timnas Indonesia, tergantung hasil akhir dari pertandingan grup E dan F, menghadapi Australia jelas bukan hal yang mudah. Socheros menjadi juara grup B setelah menang 2-0 atas India dan 1-0 atas Suriah. Dalam laga terakhirnya di grup B Piala Asia 2023, Australia bermain imbang 1-1 dengan Uzbekistan. Dalam lanjutan Eredivisie, laga antara Almere City menghadapi Fortuna Sittard harus berakhir imbang tanpa gol. Calon pemain Timnas Indonesia Nolrat Mangoen bermain selama 74 menit di laga ini dan mendapatkan rating 6,6 via SofaScore. Dengan hasil tersebut maka Fortuna Sittard menepati peringkat 12 klasemen sementara Eredivisie. Calon pemain Timnas Indonesia Tom Haye batal bergabung dengan klub dari Divisi 2 Liga Italia, Como. Hal tersebut diketahui melalui unggahan tweet dari akun Transfers News 0. Transfer dari Tom Haye, Heerenveen, ke Como telah dibatalkan, tulis akun tersebut.
Alasan transfer dibatalkan karena Como telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Matthias Braunoder.